Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai bahan renungan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Yahom. Selamat bertemu kembali. Walaupun dalam situasi yang memprihatinkan ini, saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini, kita telah sampai pada minggu Gua Simodogenesi, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yaitu merupakan sebuah firman yang menghantarkan keharusan kepada Allah atau kerinduan kepada Allah. Sekali lagi, merupakan sebuah firman Tuhan yang menghantarkan keharusan kepada Allah atau kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bertanya bagi kita semua, dan biarlah kita menjawab di dalam hati kita masing-masing, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Pernahkah Bapak Ibu merindukan seseorang? Saya yakin bahwa semua kita yang lagi mendengar dengan satu jawaban pernah merindukan seseorang yang kita kasihi. Entah itu orang tua, entah itu anak-anak, suami istri, sanak saudara, sahabat, maupun kekasih. Jadi, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda lakukan ketika merasa rindu itu terasa kuat di dalam hati? Tentu segera kita melakukan minimal mendengarkan suara lewat telepon, atau kita melakukan video call. Apalagi kalau kita ingin bertemu. Tetapi pada situasi saat ini, sesuai dengan himbauan
Maka mungkin yang sering kita lakukan adalah lewat video call atau telepon ketika kita rindu kepada seseorang. Bapak Ibu, kalau dalam firman Tuhan ini yang telah kita dengar, yang telah kita baca secara bersama-sama, maka satu hal yang disampaikan oleh pemazmur bahwa pernah mengalami hal yang sama. Ya. Pemazmur pernah mengalami hal yang sama, merasakan rindu yang dalam, namun bukan kepada manusia, tetapi dia rindu kepada Allah itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema bagi kita pada hari ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Sekali lagi, jiwaku haus kepada Allah. Kita melihat pemuji dari Bani Korah ini ketika dia berada dalam peruangan mengalami isolasi secara jasmani maupun rohani, maka dia itu salah satu pemimpin pujian di bait Allah. Pada saat itu secara jasmani ia merasa terisolasi karena tidak dapat memimpin umat untuk menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Disitulah dia mengatakan bahwa jiwaku haus kepada Allah. Mungkin kita juga merasakan seperti itu pada saat-saat ini, di mana kurang lebih sebulan yang lalu kita ketemu di gereja bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa ketemu. Ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Maka jiwaku haus kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Korah katakan atau pemimpin di dua ini katakan, jiwaku merindukan Engkau ya Allah, seperti rusa merindukan air. Yang artinya ada kerinduan yang dari dalam batinnya untuk jumpa dengan Tuhan. Karena Allah itu sendiri yang memberikan segala-galanya bagi hidup. Keadaan pemazmur pada saat itu, kalau kita melihat di pasal 42 ini, dalam kondisi yang sangat amat sulit, ya, atau dalam kondisi tertekan karena kondisi politik yang mengakibatkan dia terbuang dan tertekan pada saat itu. Tetapi dia benar-benar dihimpit oleh cobaan-cobaan serta persoalan yang dihadapi, di mana orang-orang begitu meremehkan dia, serta kepercayaan kepada Tuhan Allahnya itu sendiri. Apa kata orang kepada pemazmur, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita melihat, katakan, di mana Allahmu? Seakan Tuhan tidak punya kuasa di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh pemazmur? Ya. Dia katakan, air mataku menjadi makanan siang dan malam. Hidup berkabung di bawah impitan musuh. Atau dikatakan di ayat-ayat seterusnya, seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Itu yang dirasakan. Di mana begitu berat yang dialami oleh pemazmur, atau pada situasi waktu itu, dia merasa stres berat, hatinya besar, tidak ada gairah hidup, dan bahkan merasa gersang. Tetapi bagaimana seandainya yang terjadi
yang menghina. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Mungkin salah satu contoh di mana kurang lebih 1 bulan ini kita tidak bisa beribadah, dilarang keras untuk mencegah atau memutus mata rantai perkembangan pandemi COVID-19 ini. Meskipun ada target pemerintah akan pulih kembali situasi ini, tetapi kita tidak tahu kapan. Sehingga kita tidak sama-sama bernyanyi bersama-sama dengan sesama kita. Tidak bisa berdoa bersama-sama. Tidak bisa melakukan pujian kor dan kalbu bersama-sama. Ini belum tentu kapan berakhir. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan. Yang dimana pemerintah menargetkan bahwa sampai bulan Juni atau Juli ini akan berakhir. Tetapi ada yang perlu kita pelajari dan simak bersama-sama di dalam firman Tuhan hari ini oleh pemazmur. Bagaimana cara pemazmur ini untuk melewati cobaan yang terjadi di dalam hidupnya. Yang pertama Bapak Ibu, dia katakan seperti rusa rindu sungai yang berair. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jiwaku, demikian jiwaku kepadamu ya Allah. Itu yang disampaikan oleh pemazmur. Ada satu keinginan yang sangat untuk bertemu dengan Tuhan. Seumpama rusa yang membutuhkan air yang sejuk, air yang dingin, sehingga ada kelegaan, ada damai sejahtera. Itu yang dimintakan oleh pemazmur. Di mana ketika berada di dalam lindungan Allah, maka jiwanya merasa tenang, merasa damai, merasa aman. Tidak ada lagi yang namanya gusar, takut, bersedih, gelisah. Semua diperoleh dari Allah itu sendiri. Musuh-musuhnya pun menjauh. Begitu juga dengan kita untuk menjalani hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita berkata bahwa kita seumpama yang menyampaikan ini, bahwa seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Itulah hati saya, itulah jiwa saya kepadamu Allah. Maka yang kita butuhkan saat ini adalah merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan aman, nyaman dan tentram karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita juga mencari kerinduan. Mari kita mencari untuk merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Agar segala ancaman, agar segala musuh-musuh kita yang mengejar hidup ini, usaha kita, kesehatan kita tidak akan tergeletak ketika ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mari kita berlindung kepadanya. Kita berlindung kepada Dia yang bangkit dari kematian, yang membawa kemenangan, kuasa yang berasal dari Allah. Sehingga musuh-musuh apapun, sehingga pergumulan apapun, termasuk musuh saat ini adalah merebaknya ancaman virus corona atau COVID-19 yang membuat semua banyak orang jatuh
ketakutan. Tetapi ketika kita berharap dan berlindung hanya kepada Tuhan itu saja, tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kegelisahan Bapak Ibu. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tetapi yang ada adalah kita aman di dalam kasih-Nya. Karena semua itu ada jawaban hanya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jiwaku haus kepada Allah. Dan bagaimana cara pemazmur untuk melewati cobaan itu? Yang kedua adalah kita melihat di ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apa yang membuat pemazmur ini kuat kokoh menghadapi tekanan hidup? Dia berkata jiwa haus kepada Allah, Allahnya yang hidup. Mungkin secara fisik tidak ada tempat beribadah atau baik Allah, karena Tuhan ada di manapun. Ya. Tetapi kita bisa. Ya. Yang kita lakukan selama ini adalah kita beribadah di rumah, dan itu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan dimanapun Dia pun ada. Jangan kita kasih alasan bahwa hanya di gereja kita bisa berdoa. Hanya di gereja kita bisa bernyanyi. Tetapi kalau kita melihat bahwa Dia berkata, Tuhan ada di mana-mana, maka dimanapun di bawah pohon sekalipun Dia ada ketika kita berseru kepadanya. Pemazmur berkata, jangan menghambat aku ya Tuhan. Tetapi sedikit kita belajar dari kehidupan pemazmur ini, ada sedikit kerinduan yang dari dalam hatinya untuk lebih cepat ketemu dengan Tuhan, menjawab semua doa-doanya. Saya percaya bahwa kita juga mengharap demikian. Bahwa apapun yang kita gumuli saat ini, biarlah sesegera mungkin Tuhan menjawab bagi kita. Tetapi kita ingat Bapak Ibu, bahwa mesti ada hambatan karena aturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan pandemi COVID-19 ini. Setelah kita bertemu dengan Tuhan di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun, kita didorong supaya senantiasa mencari Tuhan. Hanya karena kita sangat membutuhkan uluran tangannya, kita harus punya pengharapan dan keyakinan serta rasa syukur kepadanya. Kalau sekarang Bapak Ibu rasa haus kita, rasa rindu kita belum terjawab, belum terrealisasi, hari esok masih ada Tuhan buat menjawab apa yang kita kehendaki. Sekali lagi, kalau sekarang rasa haus Bapak Ibu, rasa lapar Bapak Ibu, ya, akan firman-Nya, akan pergumulan hidupnya, kalau saat ini belum terjawab, hari esok pasti Tuhan jawab. Pergumulan yang dirasakan oleh pemazmur ini salah satu hal yang perlu digumuli bersama. Kalau kita melihat di ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dengan pergumulan itu, orang di sekitarnya pun tidak peduli dengan dia, bahkan memojokkan dia, tidak mampu
berempati dengan dia, memahami keadaannya. Oleh karena itu, seandainya dalam posisi kita saat ini, apa yang kita lakukan? Banyak orang ketika air matanya ya, tidak terbendung lagi, maka dia akan putus asa. Maka dia akan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak benar. Banyak orang ketika menghadapi banyak pergumulan, maka dia lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena anggap semuanya itu tidak ada gunanya, karena belum terjawab semua yang diinginkan. Tetapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa kalau sekarang yang dirasakan oleh Bapak Ibu, rasa haus itu, rasa rindu itu belum terjawab, belum terrealisasi, hari esok masih ada Tuhan buat menjawab sesuai dengan kehendaknya. Amin untuk firman Tuhan. Ayat hafalan Mazmur pasal 42 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang menonton video ini, dimanapun mereka berada, biar mereka merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau melimpahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka, dan biarlah kasih-Mu tercurah bagi keluarga mereka, bagi pribadi mereka. Engkau melihat keadaan mereka saat ini, apapun yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dalam tubuh mereka, dan bahkan gejala-gejala yang sedang mereka rasakan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengerti keadaan mereka saat ini. Kami minta ulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, pada saat ini tangan-Mu menjamah, dan di sana ada keajaiban, penyembuhan terjadi oleh bilur-bilur kuasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak mereka, dimanapun mereka berada. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dalam berbagai cobaan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang memegari mereka dalam berbagai cobaan dan bahkan penyakit sekalipun. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, khususnya di gereja NKP secara umum dan secara khusus di gereja NKP Jakarta, biar menjadi berkat dalam usaha dan pekerjaan yang Engkau percayakan bagi mereka. Dan Engkau berkati ya Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau Tuhan yang memegang kendali untuk bangsa kami ini. Kami tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada virus corona. Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan, agar mampu mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini dengan segala efek baik di bidang ekonomi dan keamanan, dan juga mengobati saudara-saudara kami yang terinfeksi agar segera mereka sembuh. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, relawan. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi mereka,
agar dapat menjalankan tugas dan panggilanmu dengan baik, dan juga seluruh keluarga mereka. Engkau yang memberkati dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa juga buat keluarga mereka. Kau berikan sukacita bagi mereka, dan Engkau hiburkan mereka yang mengalami duka pada saat ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu semua program-program kami di tempat ini di Gereja OMKP Jakarta. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu bercampur tangan, dan Engkau selalu yang membukakan berkat bagi seluruh umat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua, dan selalu bercampur tangan dalam segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.